Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. selamat bertemu sahabat KF dalam acara webinar kali ini. Ini mengambil tema mengenai perencanaan berbasis data dengan narasumber kita. Ini Bapak Deden Suryanto MPD dari SMK Negeri 1 Subang ya Pak ya. Siap. Oke. Gimana kabarnya Pak? Baik ini, Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak juga sehat ya? Alhamdulillah Pak, walaupun sibuk ya kita tetap sehat ya Pak ya, mudah-mudahan bisa melancarkan segala. Oke Bapak, tentang perencanaan berbasis data ini, sebetulnya maksud dari perencanaan berbasis data ini sebetulnya agak-agak masih banyak jarang orang membicarakan ini ya Pak ya. Betul. Ini hal yang sangat baru mungkin bagi beberapa orang, termasuk juga buat saya. Bisa diceritakan sedikit Pak mengenai perencanaan berbasis data ini Pak? Ya, terima kasih Pak Saifuddin atas waktunya. Kita bisa berbincang di forum ini terkait dengan perencanaan berbasis data. Sebenarnya ini kan adalah bukan hal yang baru, mengingat durasi waktunya sudah cukup agak lama. Artinya ini adalah bagian dari Merdeka Belajarnya Mas Menteri yang ke-19. Itu di launching oleh beliau tanggal 1 April 2022. Jadi sudah hampir, berarti udah hampir 8 bulan ya sampai Desember ini. Nah, perencanaan berbasis data ini adalah salah satu yang diluncurkan oleh Mas Menteri dalam rangka membangun paradigma agar satuan pendidikan, kemudian pemerintah daerah di satuan pendidikannya, baik itu misalkan kalau PAUD, SD, SMP kan berarti pemerintah kabupaten gitu ya. Sementara kalau SMA, SMK, dan SLB itu kan adalah provinsi. Wilayah provinsi, betul. Bisa bersinergi dengan kementerian, ya, 3 stakeholder ini dalam membaca data yang ada, dan satu-satunya data yang memang boleh dibaca dalam rangka merencanakan perencanaan di satuan pendidikannya masing-masing. Itu. Nah, ini kan dibangun oleh Mas Menteri dengan staf khususnya, juga dengan staf IT-nya, di mana kementerian itu ingin merubah paradigma intinya, bahwa perencanaan berbasis data itu adalah salah satu pola yang ingin menjadi sebuah kebiasaan nanti ke depan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah maupun kementerian dalam merencanakan pembenahan pendidikan yang ada di Indonesia, seperti itu. Sehingga nanti muncullah di situ yang disebut dengan profil satuan pendidikan, profil pemerintah daerah, yang nanti secara deskripsi umumnya itu menjelaskan terkait dengan satuan pendidikan ini dilihat dari beberapa dimensi yang diukur dalam perencanaan berbasis data itu berada dalam kualifikasi apa, apakah misalkan cukup, kurang, baik, atau baik sekali gitu kan. Nah, nanti dari segi data muncullah sebut dengan rapot pendidikan. Nah, setiap satuan pendidikan yang memiliki NPSN itu, ya, itu nanti muncul rapot pendidikannya seperti itu. Nah, dari rapot pendidikan ini kan nanti muncul tuh, misalkan satuan pendidikan A itu dilihat dari dimensi mutu lulusannya seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa, kemudian dilihat dari input gurunya, sarananya seperti apa, transparansi pengelolaan keuangannya, akuntabilitasnya seperti apa. Nah, itu ada nilainya Pak Saifuddin. Siap. Nah, dari situ nanti sekolah itu merencanakan perencanaan berbasis data yang inline dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, seperti itu gambarannya. Oke, terima kasih. Berarti kita harus mulai mungkin dari raport pendidikan dulu ya Pak ya? Kita mulainya dari raport pendidikan, nanti kita mungkin mengkaji.
Betul. Kita harus memahami dulu paradigmanya. Oke, siap-siap. Diawali dengan memahami paradigma terkait dengan perencanaan berbasis data itu seperti apa, dikaitkan dengan merdeka belajarnya ada di mana, sampai muncul nanti kita yakini bahwa rapot pendidikan ini adalah single source of data. Satu-satunya data yang dijadikan dasar dalam merencanakan perencanaan berbasis data seperti itu. Oke. Kalau kita melihat tadi bahwa kita harus menciptakan sebuah profil satuan pendidikan berdasarkan data, begitu ya tadi Pak Iwa yang disebutkannya. Muncul secara otomatis by software yang dari kementerian, di websitenya, di platformnya itu muncul profil satuan pendidikan. Sebetulnya yang melakukan perencanaan berbasis data bagi satuan pendidikan itu siapa aja Pak yang harus terlibat dalam perencanaan ini? Apakah hanya kepalanya saja ataukah termasuk dengan semua sivitas akademikanya Pak? Ya, di dalam rapot pendidikan kan itu muncul berbagai indikator ya. Kan ada 5 dimensi dalam perencanaan berbasis data itu. Ada dimensi A, ya, dimensi B, dimensi D, C, dan E gitu ya. Nah, tentunya di dalam indikator-indikator setiap dimensi itu terkait dengan berbagai hal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, yang di dalamnya tidak hanya itu merupakan konsumsinya kepala satuan pendidikan, kepala sekolah gitu kan. Iya, betul. Tapi semua sivitas akademik memang terkait. Ya, diantaranya adalah kan di situ ketika bicara mutu proses pembelajaran, otomatis kan berarti di situ kan guru terlibat. Betul. Walaupun memang dalam kegiatannya di satuan pendidikan kan untuk mengefektifkan waktu, perencanaan itu kan biasanya dilakukan oleh tim manajemen gitu ya. Oke, siap. Tim manajemen sekolah itu yang melakukan itu gitu. Oke, ya tadi memang sudah disebutkan bahwa salah satu dimensinya itu terkait dengan proses pembelajaran dan mau tidak mau mungkin guru harus terlibat di dalam melakukan perencanaan. Ya. Nah, salah satu contohnya proses pembelajarannya nilainya kurang baik, gitu kan. Nah, di mana letaknya kurang baik itu tentu harus melibatkan guru dalam mengidentifikasi itu. Oke. Atau mungkin di sana ada terkait dengan numerasi dan literasinya juga ya Pak. Literasi guru harus lebih menekankan di mutu lulusan ya. Kalau boleh tahu mungkin Pak, mungkin ada beberapa rekan kita yang ingin tahu sebetulnya rapot pendidikan itu diperolehnya dari mana Pak? Sehingga harus menjadi sumber utama single source gitu Pak. Baik, kementerian itu memandang bahwa rapot pendidikan ini harus objektif. Sehingga tidak lagi satuan pendidikan yang mengisi semacam daring online gitu ya. Tidak. Tetapi datanya diambil dari berbagai sumber yang memang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Di antaranya salah satunya mulai dari Dapodik, datanya diambil. Kemudian dari AN, di situ kan ada karakternya anak-anak, di situ budayanya, kemudian sarana prasarananya kan diambil dari situ. Kemudian juga selain siswa, data AN juga kan ada guru ya, survei lingkungan belajar diambil dari situ. Kemudian dari SIM PKB diambil juga datanya. Untuk SMK itu ada tracer study, ya. Dari Mitra Studi kan ada pengisian yang bulan Oktober kemarin terakhir itu tracer study kan itu datanya diambil seperti itu. Kemudian juga ada yang dari BPJS, BPS ya, bukan BPJS maaf, BPS statistik ya. Itu yang juga diambil, data-data itu diambil menjadi satu kesatuan sesuai dengan format yang dibentuk oleh tim Warteknya, sehingga nanti muncullah rapot pendidikan satuan pendidikan. Nah, sekolah kan tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya gini, ingin rapotnya bagus maka dia mengisi yang bagus-bagus gitu ya. Nggak bisa, karena kan bukan sekolah yang ngisi sekarang itu gitu kan. Nah, bagi sekolah atau bagi Pemda, rapot pendidikan ini adalah potret.
Kalau potret kan berarti kan orang lain yang lihat gitu ya. Iya, betul. Sistem yang lihat berdasarkan sumber data tadi yang diolah, ya, sehingga nanti menjadi satu potret satuan pendidikan itu rapotnya seperti apa. Pemda itu rapotnya seperti apa, seperti itu. Oke. Tadi disebutkan Dapodik salah satu sumber ya Pak ya sebagai betul. Ya untuk hasil rapot pendidikan. Memang selama ini kadang-kadang Dapodik itu masih belum maksimal difungsikan ya Pak ya, dengan adanya rapot pendidikan yang mengambil sumbernya dari Dapodik. Dapodik itu menjadi salah satu sumber dalam menentukan rapot pendidikan. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa memang potret sekolah ini ada di rapot pendidikan, dan setelah kita memperoleh rapot pendidikan bukan berarti sudah selesai ya Pak ya, harus ada usaha-usaha sebagai tindak lanjut mungkin ya Pak dari rapot pendidikan, betul? Ya, betul Pak Zainuddin. Dari rapot pendidikan itu sebenarnya itu baru starting awal gitu. Betul. Bukan selesai di situ. Betul. Jadi ketika satuan pendidikan melihat rapot pendidikannya, kemudian mendownload, mempelajari, nah disitulah mulai awalnya perencanaan berbasis data. Ya. Nah, nanti kan di situ kan akan terlihat gitu ya, mana yang baik, mana sudah baik, mana yang kurang gitu kan. Ya. Nah, nanti yang kurang-kurangnya itu kan polanya kan adalah IRB. Itu pola yang digunakan tuh IRB. Artinya identifikasi mana hal-hal yang masih belum baik. Kemudian refleksikan di satuan pendidikan, kenapa ini kok nilainya nggak baik, betul. Kenapa ini kok belum baik. Nah, kalau sudah itu maka berikutnya adalah benahi. Kalau sudah ketemu nanti di hasil refleksinya, oh ini penyebabnya kenapa misalkan untuk literasi ini kok nilainya masih kurang baik. Nah, lantas bagaimana sekolah harus melakukan action dan planning itu untuk memperbaiki itu adalah ada di konsepnya benahi seperti itu. Oke, siap. Tadi perencanaannya itu IRB ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin nanti rekan-rekan sahabat KF ini kalau ingin mengidentifikasi, kemudian ingin merancang sebuah permasalahan atau membuat solusinya, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bapak mungkin lebih detail nanti ya Pak pada karena nanti akan harus dipandu Pak. Gitu. Walaupun memang satuan pendidikan itu terbiasa, saya yakin setiap satuan pendidikan kepala sekolah kan membuat rencana kerja menengah, rencana kerja tahunan, RKS ya. Nah, tapi kita ini sekarang membuat perencanaan itu berbasis data. Datanya itu adalah rapot pendidikan. Siap. Ini kalau setelah melakukan program atau melakukan sebuah kegiatan, tentu harus ada semacam apa ya Pak ya, refleksi agar kegiatan itu bisa, atau monitoring mungkin ya Pak, memang ada seperti itu juga Pak? Ya, jadi keunggulan dari perencanaan berbasis data itu Pak Zainuddin ya, action yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam konsep benahi itu harus mampu diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran sekolah, RKS. Di situ ada kode rekeningnya, ada berapa anggarannya gitu kan. Nah, kalau sudah masuk ke RKS, mau tidak mau kan sekolah itu harus melaksanakan. Karena betul, kalau Pak. Tidak dilaksanakan jadi temuan kan gitu ya. Betul, nah ini yang sifatnya sedikit memfus satuan pendidikan agar memang betul-betul apa yang sudah direncanakan itu bisa dilaksanakan. Walaupun nanti di ujungnya ada kegiatan monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi ini adalah paradigmanya ketika benahi ini dalam bentuk program-program dan kegiatan ini dilaksanakan dalam tahun berjalan. Ya, harapannya itu kan adalah ada perubahan rapot di tahun yang berikutnya seperti itu. Betul. Ya, walaupun memang ada perubahan ada yang kecil, setidaknya memang ada berubah lebih baik ya Pak ya. Betul. Nanti tahun berikutnya bisa lebih baik lagi. Siap. Nah, ya, ini satu lagi Pak, ini mengenai rapot pendidikan ini ya. Kadang-kadang kita sebagai orang yang difoto, yang dipotret, kadang-kadang kan tidak mau terlihat jelek ya Pak ya. Betul. Ya. Padahal itu sebetulnya sebagai starting point kita untuk melangkah ya Pak ya. Betul. Kalau kita dibagus-baguskan istilahnya, nanti kita sebetulnya tidak bisa mengambil akar permasalahan yang mungkin di sana ya Pak ya. Betul. Nah, di dalam rapot pendidikan ini
sekolah tidak ada kemungkinan untuk bisa membagus-baguskan. Artinya gini, kalau dulu kan rapot pendidikan itu instrumennya diberikan kepada sekolah gitu ya, dulu, sehingga sekolah bisa mengisi. Gitu kan. Kalau ingin baik, maka isinya yang baik-baik. Sekarang itu sekolah nggak bisa ngisi karena yang misinya itu adalah sampel dari siswa dalam AN, ya sampel semua guru dalam survei lingkungan belajar, AB-nya atau GTK-nya yang dikerjakan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga itu semua tidak bisa kita identifikasi mana yang diambil oleh timnya Mas Menteri menjadi sebuah rapot pendidikan. Sehingga memang tidak bisa ada upaya-upaya yang sengaja dilakukan untuk membuat rapotnya menjadi terlihat baik, nggak ada. Karena makanya disebut potret gitu ya. Oke. Kalau tadi terkait dengan itu profil satuan pendidikan ya Pak ya? Kalau terkait dengan profil pemerintah daerahnya itu, mereka mungkin mendapat apa istilahnya, gambarannya itu dari profil satuan pendidikan di lingkungan atau bagaimana Pak kalau profil pemerintah daerah? Kan rapot pendidikan ini kan untuk satuan pendidikan dan untuk pemerintah daerah. Dua-duanya ada. Ada profil pendidikannya, ada rapot pendidikannya. Nah, kalau satuan pendidikan itu kan hanya satuan pendidikan yang bersangkutan. Kalau pemerintah daerah itu adalah seluruh satuan pendidikan yang ada di pemerintah daerahnya. Ya, itu nanti dikategorikannya seperti itu. Jadi misalkan literasi levelnya SD seperti apa? Numerasi levelnya SD seperti apa? Proses pembelajaran SMK misalkan seperti apa? Itu nanti terkumpulkan datanya dan itu menjadi profil pemerintah daerah yang bersangkutan seperti itu. Siap. Mungkin bagi beberapa teman ada yang belum melakukan perencanaan ini berbasis data ya Pak ya. Ini tantangan utama dalam melakukan perencanaan berbasis data ini Pak, bagi yang mau satuan pendidikan yang mau mencoba melakukannya itu apa ya Pak ya tantangannya? Yang pertama ingin saya perkuat bahwa ini kan ada Permendikbudnya terkait dengan perencanaan berbasis data. Berarti suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya satuan pendidikan harus mulai melaksanakan perencanaan berbasis data. Yang pertama. Yang kedua, ketika akan melaksanakan, apa tantangannya adalah memahami paradigma yang disusun oleh tim terkait dengan perencanaan berbasis data. Ini adalah bagian dari Merdeka Belajar. Letaknya di mana keterkaitan antara perencanaan berbasis data ini dengan Merdeka Belajar, itu paradigmanya harus dipahami. Yang tantangannya yang pertama. Tantangan yang kedua adalah satuan pendidikan ini kan dalam melaksanakan kegiatannya bersandar kepada 8 standar nasional pendidikan. Betul. Mulai dari standar kompetensi lulusan, isi, proses evaluasi dan seterusnya ada 8. Sementara di perencanaan berbasis data, ke-8 SNP ini di breakdown menjadi 5 dimensi. Jadi dimensi mutu lulusan itu berarti standarnya ke standar kompetensi lulusan. Seperti itu. Nanti proses itu kan berarti kan kepada isi, proses, kemudian penilaian dan seterusnya. Nah, di 5 dimensi ini terdiri dari indikator-indikator pecahan di bawahnya. Gitu. Jadi misalkan dimensi A itu ada indikator level 1. Nah, indikator level 1 ini juga dia punya anaknya, indikator level 2. Seperti itu. Nanti juga punya indikator level 2, ada yang memiliki anaknya disebut dengan indikator level 3. Tapi tidak semua indikator level 2 punya indikator level 3 kan gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan menerjemahkan indikator-indikator ini menjadi sebuah langkah dalam membenahi menjadi sebuah kegiatan yang kegiatan itu selaras dengan 8 SNP. Gitu tantangannya. Karena kan di RKS itu kan dasarnya kan 8 SNP gitu kan. Betul. Bagaimana agar kegiatan yang dirancang dalam merefleksikan dan membenahi dari
kelima dimensi tadi Oke. diselaraskan, diintegrasikan dengan 8 SNP yang asnapnya untuk RKS. Gitu. Oke. Tantangannya luar biasa sebenarnya. Siap. Dan kalau tidak secara langsung mendapatkan pendampingan, ini jadi kemana-mana gitu Pak. Siap. Pengalaman saya mendampingi satuan-satuan pendidikan di Indonesia itu kemana-mana kalau tidak didampingi. Gitu. Siap. Jadi yang pertama kali yang kena itu kok pusing begini gitu ya. Yang pertama sudah kali mentok mungkin ya. Kok jadi pusing gitu kan. Okay. Tapi kalau didampingi kan kita punya strategi, siap, sehingga langkah-langkahnya jelas seperti itu. Jadi sahabat KF, jangan lupa ikuti nih webinar karena kita perlu bimbingan ya Pak ya, apalagi yang baru sama sekali ya. Apalagi yang baru akan mencoba melakukan perencanaan berbasis data. Apalagi sekarang RKS kan harus dilaksanakan awal tahun anggaran ya Pak ya. Sekarang. Awal tahun anggaran ya. Betul. Jadi sekarang sudah saat yang tepat ya sebelum menghadapi tahun anggaran. Kita bisa mencoba melakukan perencanaan berbasis data. Ini sebagai penutupnya Pak ya. Sebagai penutup kira-kira hal apa yang harus diperhatikan nih Pak? Hal apa yang diperhatikan bagi satuan pendidikan lah? Supaya nanti tidak istilahnya itu ketika mau melakukan perencanaan berbasis data itu bisa berjalan dengan lancar Pak. Sebelum selain yang tadi Bapak sebutkan. Baik, yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama, ketika yang mengikuti nanti webinar itu adalah kepala satuan pendidikan, itu beliau biasanya punya username dan password untuk masuk ke rapot pendidikan. Siap. Gitu. Nah, satu sekolah itu biasanya ada 2 untuk kepala sekolah dan untuk operator. Nah, ketika yang nanti ikut webinar ini misalkan adalah Bapak Ibu guru tim manajemen yang tidak memiliki username dan passwordnya, diharapkan sih sudah meminta hasil downloadan dari operator atau kepala sekolahnya terkait dengan rapot pendidikan satuan pendidikannya seperti itu. Siap. Jadi ketika saat nanti mengikuti webinar, jangan lupa rapot pendidikan harus sudah ada ya Pak ya. Sudah ada, karena nanti agak mudah. Ya, yang saya itu kan saya contohkan. Ya. Tentunya kan kalau yang dicontohkan berbeda kan. Siap. Dengan yang satuan pendidikannya masing-masing kan seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas waktunya ini. Sebetulnya mungkin untuk webinar itu jangan hanya kepala satuan pendidikannya saja Pak, harus ada supaya saling melengkapi nanti ya. Betul ya. Dengan tim manajemennya. Oke, jadi diharapkan nanti minggu depan ketika kita melaksanakan webinar mengenai perencanaan berbasis data ini, dari satu sekolah minimal ada diwakili oleh 3 orang lah ya, dari kepala satunya, atau alangkah lebih baiknya kalau tim manajemen seluruhnya mengikuti. Betul. Karena memang seperti tadi Bapak sampaikan, ini kalau sudah mentok khawatir jadi frustasi mungkin ya, kalau saling membantu ada bimbingan dari Bapak lebih enak mungkin ya ke depannya. Siap. Pak Deden Suryanto MPD, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi pada saat waktunya kita melaksanakan webinar. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran ya Pak ya, nanti dalam pelaksanaan webinarnya diberi kesehatan juga. Pak Saipudin tadi saya kasih bonus gitu ya. Aduh, ada bonus apa tuh Pak? Bonusnya itu contoh rencana kerja menengah dan tahunan yang saya buat. Yang mungkin bisa diadopsi atau mau diadapts oleh teman-teman juga dipersilahkan. Tuh. Mangga sahabat KF, ini sudah ada bonus ya tadi dari Bapak ini. Silakan mungkin kalau mau digunakan secara langsung atau mau di ATM kan juga bisa ya nanti ya. Silakan. Mudah-mudahan pada saatnya kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat, dan mumpung ini menjelang tahun anggaran ini harus segera dibuat RKS-nya mungkin ya. Betul. Jadi ini saat yang tepat untuk Bapak Ibu sahabat KF untuk mengikuti webinar. Pak Deden, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama Pak Saipudin. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan. Insya Allah. Iya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.